Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke. Kok lemas ya? Ngantuk. Udah sarapan? Belum. Biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat deh. Berdiri dulu, ayo semuanya berdiri. Kita ice breaking biar lebih semangat. Kita tepuk semangat ya. Saya contohin terlebih dahulu. Tepuk semangat. Ha. Ha. Seperti itu ya. Kita bareng-bareng. Ayo Mas Anas. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Duduk kembali. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, teman-teman pernah melihat ini enggak? Pompa hidrolik di tempat cuci mobil. Ya. Oke, pernah ya? Menurut kalian kenapa ya itu kok bisa memompa mobil sehingga dia bisa ke atas gitu? Angin. Oke, ada anginnya, ada jawaban lain, Mas Anas? Ya. Lalu kalian pernah melihat ini enggak? Oh enggak, kalian pernah berjalan di jalan yang berlumpur gitu. Nah, menurut kalian sepatu mana yang lebih baik dipakai di jalan yang lumpur? Pakai sepatu high heels atau sandal jinjit atau sepatu boot? Menurut kalian pakai sepatu yang mana? Apa? Mas Rosid, pakai sepatu apa menurut kamu? Sepatu boot ya? Iya. Nah, kenapa menurut kalian? Kenapa kok pada milih sepatu boot? Oke, jadi semua ini tuh berhubungan dengan alas dari permukaan sepatu tersebut. Sandal jinjit tadi kan memiliki ujung yang sangat tajam ya. Jadi kalau dibuat di jalanan yang lumpur, maka tekanan yang diberikan akan semakin besar. Kayak masuk ke dalam jalan lumpur itu tadi, sehingga kan sulit gitu dibuat jalan. Kalau sepatu boot kan alas permukaannya kan lebar ya. Jadi kalau dibuat di jalan yang berlumpur, maka dia itu enak gitu, mudah, soalnya tekanan yang diberikan itu kecil. Nah, jadi semua ini tuh berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian tahu kita akan belajar materi apa? Tahu. Tahu. Oke, jadi kita akan belajar tentang tekanan. Tekanan. Nah, pada materi tekanan ini kita akan mempelajari 3 topik utama. Yang pertama ada tekanan zat padat. Yang kedua akan mempelajari tentang tekanan zat cair. Dan yang ketiga akan mempelajari tentang tekanan zat gas. Oke. Tadi kan sudah kita analogikan ya pada sepatu boot sama sandal high heels. Iya. Nah, selain contoh tersebut, kita bisa lihat pada contoh kaki pada bebek sama ayam. Nah, bebek kan ini ya lebih cocok untuk jalan untuk makan di jalanan di tempat yang berlumpur. Karena apa menurut teman-teman? Lombok. Ya, iya, karena bebek memiliki kaki yang lebar dan di dalamnya ada selaput kaki. Ya, sedangkan ayam kan tidak punya, dia memiliki alas kaki yang tajam gitu loh, yang kecil. Jadi kalau dibuat di jalan yang lumpur itu maka dia akan sulit jalannya, dia tekanannya semakin besar gitu. Maka pada hal ini kita bisa lihat secara matematis, yaitu P sama dengan F per A. Oke. Tekanan zat padat bisa kita rumuskan dengan P sama dengan
dikali A, di mana P ini adalah tekanan sedangkan F sama dengan gaya dan A sama dengan alas. Seperti itu. Paham dari materi tekanan zat padat yang saya sampaikan tadi? Semua berhubungan dengan alas, ya, dan gaya. Semakin besar alas dan gaya, maka akan semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanan yang didapatkan. Jika semakin besar alas yang diberikan seperti sepatu bot tadi, maka tekanan yang diberikan itu kecil, seperti itu. Kita lanjutkan pada tekanan zat cair. Oke, sebelumnya kalian pernah menyelam nggak di air, teman-teman? Di air laut, oh jangan jauh-jauh. Ke kolam renang. Siapa yang di sini yang pernah menyelam ke kolam renang? Mas Anas pernah? Iya. Kalau kita menyelam ke yang lebih dalam, maka telinga kita kerasa sakit enggak? Iya. Nah, menurut Mas Anas kenapa? Kenapa bisa sakit telinganya? Tahu nggak? Air. Tahu Ada apanya? Ada airnya. ada ikannya. Ada ikannya. Iya. Enggak ya, di kolam renang nggak ada ikannya. Jadi kenapa kok semakin kita menyelam ke dalam, kenapa kok telinga kita itu semakin sakit? Karena semakin dalam air, masa zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan yang diberikan. Jadi semakin kita menyelam ke dalam, maka tekanan itu semakin besar juga. Seperti itu. Oke, Umumnya sih ya kuning atau hijau. semakin dalam zat cair, semakin dalam zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang diberikan. Jadi tekanan zat cair ini berhubungan erat dengan kedalaman gitu. Kita bisa rasakan pada telinga kita yang sakit ya saat kita menyelam semakin dalam. Karena manusia itu hanya bisa menyelam pada batas tertentu. Dan nanti saya lupa nanti saya kasih tahu lagi ya. Oke, pada tekanan zat cair ini kita akan mempelajari dua. Yang pertama ada tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Yang pertama tekanan hidrostatis ya. Seperti yang saya contohkan tadi teman-teman, semakin ke dalam air, kita menyelam ke dalam air, maka semakin besar pula tekanan yang diberikan. Nah, selanjutnya teman-teman pernah melempar benda ke air nggak? Mas Anas pernah melempar benda ke dalam air? Nah, airnya mengapung atau tenggelam? Mengapung. Nah, menurut teman-teman itu kenapa kok bisa mengapung? Enteng. Ya, enteng, ringan ya. Jadi itu benda tersebut itu kita lihat masanya. Masa itu berat ya. Masa jadi kita kan melempar ya barang melempar benda ke dalam air. Nah, mengapa
mengapung, dikatakan mengapung jika massa atau berat dari benda tersebut itu sama dengan besarnya sama dengan gaya yang diberikan. Jadi ada namanya gaya apung. Kita tulis di sini. FA ini, F itu gaya ya, ini loh, F itu gaya, A itu apung. Jadi FA Buka ini. Iya. Oke, tadi kan sama masanya itu sama dengan gaya yang diberikan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mempelajari ini tadi kan hukum gaya apung. Ya. Sekarang lanjut ke hukum Archimedes. Gini, teman-teman pernah lihat kapal selam? Mas Rosin pernah lihat kapal selam? Nah, Pernah. Mas Anas pernah lihat kapal selam? Nah, masih sini. Oh, pas masih kecil. Ya. Nah, kapal selam itu kan bisa menyelam, bisa kembali lagi mengapung ke daratan, ya kan? ya. Nah, itu kenapa menurut teman-teman kok bisa menyelam, bisa juga kembali ke daratan? Apa sih yang dimiliki kapal selam itu? Kita bisa gambar seperti ini ya kapal selamnya. Ini anggap aja kapal selam. Oh, sama. Itu kapal selam pernah aku tunjukin. Nah, Kapal selam. oh iya, itu ada gambar kapal selamnya. Jadi kita bisa lihat, jadi di kapal selam itu mempunyai lambung. Lambung kapal selam. Di sini, kalau kapal selam mau menyelam ke dasar laut, maka lambung ini akan diisi oleh air gitu. Jadi kan maka berat dari benda atau berat dari kapal tersebut ini lebih besar daripada massa airnya. Paham nggak? Massa benda sama massa air beda ya? Gitu. Kan jadi lebih berat massa bendanya. Kalau ingin kembali ke daratan, maka air di dalam lambung ini itu kita keluarkan. Jadi kapal selam bisa kembali lagi ke daratan. Ini hukumnya. Kita bisa tulis rumusnya. Paham ya dari materi tekanan zat yang saya sampaikan? Sekarang kita lanjut ke tekanan zat gas. Nah, kalian pernah lihat masih ingat yang saya sampaikan di apersepsi tadi, yaitu pompa hidrolik, ya kan? Ya. Pompa hidrolik itu ketika dipompa, maka mobil itu akan ke atas. Nah, itu di dalamnya itu ada tekanan di dalam pompa tadi, namanya pompa gas udara itu ya, yang dimasukkan ke dalam pompa itu, sehingga tekanannya tuh besar, jadi bisa ke atas. Seperti itu. Selain pada pompa hidrolik, ada juga balon udara. Balon udara ini juga menggunakan konsep tekanan, teman-teman. Nah, oke. Oke. Paham dari materi yang saya sampaikan hari ini? Paham? Mas Anas paham? Paham. Mas Rosi juga paham? Oke. Untuk menguji kefahaman kalian, Ibu akan memberikan 1 lembar LKPD untuk kalian kerjakan. Jadi sebelumnya kalian akan melakukan percobaan, yaitu dengan
Yang pertama, alat dan benda yang kita siapkan yaitu kertas HVS sama air dalam gelas. Semua itu udah bawa ya, seperti yang saya perintahkan kemarin. Ya. Bentar, saya ambil KPD-nya. Oke. Ini setelah kalian melakukan percobaan, hasilnya bisa ditulis ke dalam kertas HVS ini ya teman-teman. Ini Mas Rosid. Oh kita berkelompok aja ya. Kelompok kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompoknya Mas Rosid sebagai kelompok 1 dan kelompoknya Mas Anas menjadi kelompok 2. Oke. Ini Mas Anas. Iya. Silakan melakukan percobaan dan hasilnya ditulis. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Ibu beri waktu 30 menit cukup? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Harus disederhanain. Ada kesulitan? Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, Mas Anas ada yang ditanyakan? Oke, saya rasa sudah cukup waktunya. Maka perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya, mempresentasikan hasil yang didapat dari uji tersebut. Silakan Mas, maju kelompok 1 terlebih dahulu. Ya itu mau dibocor, sing dek HP setelah melakukan percobaan. Go kertas HVS ya. Dek sing enggak apa. Oke, kelompok 1 dulu ya. Silakan dipresentasikan hasil yang didapat dari uji dengan kertas HVS tadi. Sebentar. Ini percobaan yang telah kami lakukan dua COKP sampai besok. Ayo silakan. Sini. Nah. Percobaan yang telah kamu Mohon agak keras, Mas. Kelompok Percobaan 1. yang telah kamu lakukan menunjukkan bahwa gas memiliki tekanan ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih daripada tekanan air dalam gelas. Oke. Benar, Bu. Sudah benar? Ya, sangat benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Arti balikin. Oke. Sangat benar sekali ya dari jawaban teman-teman tadi. Hasil percobaan yang telah teman-teman lakukan tadi dan juga hasil perhitungannya sudah sangat benar. Oke, tepuk diam. Iya. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada materi kali ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke, berarti sudah paham semuanya. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu materi tekanan yang mempelajari tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Tekanan pada zat padat itu dipengaruhi oleh gaya dan juga alas permukaan benda. Sedangkan pada zat cair itu semakin dalam zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang diberikan. Untuk tekanan gas cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kembali lagi pada hari Rabu dengan materi setelah materi tekanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.